Selamat siang, kembali lagi bersama saya Tenti Riyadi dalam wawancara eksklusif bersama majalah iTech. Saat ini saya sedang berada di Kementerian Kominfo dan akan berbincang-bincang secara eksklusif dengan Direktur Ekonomi Digital, Bapak Nyoman Adiana. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang, Pak Tantia. Sehat Bapak? Baik-baik aja. Alhamdulillah, kita harus menjaga kesehatan, apalagi sekarang COVID-19 terus meningkat ya Bapak. Betul. Kita akan berbincang-bincang ke depan Bapak mengenai transformasi digital dan ekonomi digital. Siap. Nah, di era transformasi digital saat ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang terus menantang, tentunya pemerintah harus lebih matang dalam mempersiapkan infrastruktur, kebijakan ekonomi dan sumber daya manusia untuk mendorong terciptanya ekonomi digital yang mumpuni, begitu Bapak. Nah, lalu bagaimanakah dalam kacamata Bapak sekarang, bagaimanakah kabar ekonomi digital dan bisnis di Indonesia, Pak? Terima kasih Mbak Tantia. Saya kira perkembangan ekonomi digital di Indonesia sudah berjalan sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Pandemi sebenarnya justru juga memacu perkembangan ekonomi digital menjadi makin pesat. Apa indikasinya? Banyak ya. Indikasinya adalah kalau kita lihat dari berbagai laporan di dunia terkait perkembangan di Indonesia. Indonesia ini adalah salah satu pemimpin dari perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara. Ya, bersama beberapa negara lain, tetapi Indonesia karena jumlah penduduknya besar dan jumlah anak usia mudanya besar yang menggunakan internet, maka perkembangan ekonomi digital di Indonesia juga berjalan makin cepat. Pembangunan infrastruktur digital juga mendorong perkembangan ekonomi digital yang pesat. Jadi itu kira-kira perkembangan saat ini. Pandemi memaksa orang berada di rumah, memaksa orang melakukan transaksi dari rumah, orang kegiatannya semua dilakukan dari rumah sehingga ada peningkatan kebutuhan untuk konten-konten digital dan seterusnya. Tantangan kita adalah bagaimana agar masyarakat tetap produktif dan bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan ruang digitalnya secara produktif. Mungkin itu. Oke, apalagi memang dalam kondisi saat ini kita membatasi kegiatan secara sosial Bapak, jadi mau tidak mau kita harus berubah ke digital gitu. Nah, dalam era transformasi digital seperti saat ini, teknologi itu menjadi disrupsi yang banyak dibahas ya Bapak. Tentunya bagaimana peran Kominfo sendiri dalam meningkatkan atau mendorong ekonomi digital di Indonesia? Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika saya kira cukup signifikan ya. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa ekonomi digital itu menyangkut aspek yang sangat luas ya, cross sektoral isu, bukan hanya sebenarnya Kementerian Kominfo saja. Apa yang kami lakukan di Kementerian Kominfo adalah ada 4 pilar penting dalam melakukan mendorong perkembangan dari ekonomi digital. Yang pertama adalah pilar infrastruktur. Tidak ada infrastruktur digital, tidak ada sinyal seluler, rasanya sulit kita berbicara tentang ekonomi digital atau transformasi digital. Kemudian yang berikutnya, pilar berikutnya adalah 3 pilar yang harus kita lakukan sebenarnya serentak. Transformasi digital. Jadi transformasi digital di bisnis dan ekonomi atau kita kenal sebagai ekonomi digital itu hanya akan berjalan dengan maksimal kalau juga kita melakukan transformasi digital di 2 pilar yang lain, yaitu pilar masyarakat digital dan pilar pemerintahan digital. Masyarakat sudah mampu bertransaksi secara digital, masyarakat bisa menggunakan layanan fintech secara maksimal, tetapi tingkat literasinya belum maksimal. Ini akan mengakibatkan banyak permasalahan nanti di kemudian hari. Sama juga masyarakatnya sudah punya kecakapan digital yang cukup, masyarakatnya sudah biasa bertransaksi secara digital, tapi pemerintahannya semua layanan masih harus dilakukan secara offline, harus datang ke kantor pemerintahnya, tentunya tidak akan optimal ya. Jadi tiga-tiganya harus berjalan beriringan. Bersinergi gitu. Bersinergi. Lalu sejauh ini dalam kacamata Bapak, transformasi digital sejauh mana sudah mentransform atau merubah sumber daya manusia di Indonesia, terutama di lingkungan Kementerian Kominfo Bapak? Ya, ini tantangan yang besar ya, masalah sumber daya manusia atau kita kenal sebagai talenta digital adalah tantangan yang sangat besar yang harus kita hadapi bangsa ini. 226 juta penduduk Indonesia harus siap menyongsong era
ekonomi digital atau kita biasa juga mengatakan era industri 4.0. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang sebagai fondasi adalah apa yang kita kenal sebagai gerakan literasi digital. Jadi tingkat kecakapan digital masyarakat harus ditingkatkan. Jadi masyarakat harus tahu cara menggunakan HP-nya, komputernya secara optimal, menggunakan internet ya secara produktif. Tapi di sisi yang lain, di layer berikutnya adalah harus ada peningkatan keterampilan digital yang memadai atau digital skill. Digital skill ini harus kita lakukan melalui program-program pelatihan. Kepada siapa? Siapapun ya, mereka yang baru lulus, terutama yang baru lulus, yang sudah baru saja bekerja atau sedang bekerja, harus dilatih untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Jadi mereka harus belajar topik-topik terkait isu-isu digital, misalnya big data, data analytics, AI, dan seterusnya. Bicara AI sekarang bukan hanya mereka yang berlatar belakang komputer atau informatika ya. Siapapun, bahkan lawyers, mungkin psikolog, dan seterusnya harus belajar tentang AI. Jadi ini yang apa yang harus kita lakukan ke depan adalah meningkatkan keterampilan digital masyarakat atau talenta digital masyarakat, dan kita dalam 15 tahun ke depan membutuhkan 9 juta orang yang harus di-upskill, ditingkatkan keterampilan. Saya kira itu. Sekarang bukan hanya zaman saja yang berubah ya Bapak, tapi mindset kita juga harus berubah itu juga. Agar semuanya berkolaborasi dengan baik gitu ya Bapak. Tercipta transformasi digital yang memang disesuaikan dengan harapan kita. Sebentar lagi kan kita akan menggelar itu presidensi G20 ya Bapak. Apa isu yang akan diangkat dan sejauh mana persiapan untuk mempersiapkan G20 mendatang dari Kementerian Kominfo itu sendiri? Ya, ini memang perhelatan besar kita tahun ini ya. Belum pernah kita mungkin punya menjadi tuan rumah 20 negara besar ekonomi di dunia, dan ini adalah kesempatan terbaik bagi Indonesia. Tentu saja kita harus berjuang, bekerja lebih keras supaya ini bisa berhasil ya. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah 3 agenda besar dari presidensi Indonesia dalam G20 adalah yang pertama adalah Global Health Architecture, arsitektur kesehatan dunia. Ini setelah pandemi, ini akan menjadi prioritas kita. Kemudian agenda besar berikutnya adalah transformasi digital. Ya, tadi transformasi digital banyak terkait dengan ekonomi digital. Kemudian yang berikutnya adalah energy transition. Jadi kita agenda ini mendorong kita semua negara G20 dan semua negara di dunia ini akan mempersiapkan diri dalam transisi energi yang lebih bersih, lebih sustainable, dan tentu saja kita harus meninggalkan pemanfaatan batu bara ya ke depan menjadi energi yang lebih bersih. Itu adalah agenda besar kita. Kemudian dalam presidensi Indonesia tentu saja dalam G20 ada banyak working group. Salah satu working group yang diampu ya oleh Kementerian Kominfo adalah Digital Economy Working Group. Di dalam Digital Economy Working Group ada 3 isu prioritas. Yang pertama adalah connectivity dan post-COVID recovery. Jadi ya, kita mendorong peningkatan dari connectivity, baik itu physical connectivity, infrastruktur fisik, jaringan dan seterusnya, dan human connectivity. Human networking untuk mendorong perkembangan dari ekonomi digital. Isu prioritas yang kedua adalah yang kita sebut sebagai talenta digital atau literasi digital. Jadi kita melihat tanpa kita memfokuskan pada peningkatan talenta digital dan kecakapan digital atau digital literacy, maka perkembangan ekonomi digital ini tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Jadi ini menjadi prioritas kita. Kemudian yang terakhir adalah isu terkait cross-border data flow atau data free flow with trust atau data lintas batas. Ini menjadi isu yang hangat ya saat ini. Dan mungkin banyak negara belum tentu sepakat dalam isu-isu tentang tata kelola data atau data lintas batas. Beberapa negara mungkin memilih berada dalam berbagai mazhab yang berbeda. Negara-negara Eropa misalnya itu menekankan
kendali data itu ada di tangan masyarakat individual. Ya, mereka menekan kepada pelindungan individu secara sederhana seperti itu. Kemudian ada negara seperti Amerika menekankan tata kelola data itu pada korporasi. Jadi ini juga pendekatan yang berbeda, dan ada beberapa negara mungkin seperti Tiongkok menekankan tata kelola data pada negara. Ada 3 mazhab yang berbeda, jadi kalau kita duduk dalam satu meja tentu saja akan muncul berbagai perdebatan. Tetapi Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu juga memimpin isu-isu global seperti ini. Jadi itu adalah 3 besar isu prioritas kita di tahun 2022 terkait Digital Economy Working Group. Berbicara mengenai digital ekonomi tadi Bapak, Indonesia ini kan digadang akan menjadi gitu negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025 mendatang gitu Bapak. Nah, bahkan akan menjadi negara dengan pengembangan fintech terbesar gitu ya Bapak. Nah, sejauh ini mungkin dari Kementerian Kominfo bagaimana sejauh apa negara pemerintah sudah mempersiapkan keamanan konsumen terkait privacy gitu, karena kan nanti akan berubah ya Bapak, sebuah transaksi berubah ke digital seperti itu. Jadi ini adalah ya isu yang sangat penting ya, benar. Kita ke depan kalau kita ingin jadi besar, tentu saja kita harus menyiapkan diri kepada perangkat-perangkat pendukungnya, termasuk regulasi, termasuk tata kelola dan seterusnya. Terkait misalnya fintech ya, dan juga perkembangan ekonomi digital secara keseluruhan, ya, apa yang kita lakukan adalah kita sedang menyelesaikan ya, ini dalam tahap putaran terakhir penyelesaian rancangan undang-undang terkait perlindungan data pribadi. Ini penting sekali untuk memastikan ya perlindungan data pribadi masyarakat dalam dunia ekonomi digital ini. Salah satu prinsip di sini adalah bahwa pemilik data masyarakat ya, atau kita kenal sebagai data subject, itu harus memberikan persetujuan sebelum data itu digunakan. Kalau tidak ada persetujuan dan data itu disalahgunakan oleh pemain-pemain ya ekonomi digital, maka itu mereka akan bertanggung jawab. Dalam RUU ini juga jelas diatur antara sanksi dan denda. Jadi diharapkan penggunaan data pribadi akan menjadi lebih baik dengan nanti diterbitkannya undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Kemudian kita juga mendorong, nah tadi masyarakat makin marak, makin aktif memanfaatkan platform digital untuk bertransaksi. Yang kita dorong sekarang adalah meningkatkan kecakapan masyarakat terkait keamanan bertransaksi. Keamanan bertransaksi menjadi penting ya, karena kita sering tanpa adanya semacam penyuluhan ya, peningkatan kecakapan ini, maka masyarakat tidak akan punya tingkat awareness yang tinggi terkait keamanan bertransaksi. Keamanan bertransaksi bisa dilakukan misalnya rajin mengganti password ya, bisa membedakan mana yang informasi yang benar dan tidak ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus dilakukan secara masif ya. Pentingnya keamanan bertransaksi ini harus diajarkan dan diberikan kepada masyarakat secara masif. Dan itu adalah yang kami lakukan. Pemerintah juga saat ini bekerja sama dengan misalnya OJK dan Bank Indonesia melakukan penegakan hukum, ya, bekerja sama dengan aparat hukum melakukan penegakan hukum terkait misalnya fintech ilegal. Ya, dalam dunia digital ini makin banyak ya layanan fintech ya, pinjaman ini yang ilegal. Jadi tugas kita adalah membuat supaya ruang digital kita itu menjadi bersih dan semua transaksi itu memang sesuai dengan aturan hukum yang ada. Memang yang bertransformasi bukan hanya zaman ya Bapak, kita zaman bertransformasi kita pun harus bisa bertransformasi. Yang tadi pemerintah sudah menyiapkan segala upaya untuk agar masyarakat bisa melek digital, masyarakatnya pun harus bisa berpikir dan mau gitu ya, memiliki kemauan untuk ikut bertransformasi untuk mendukung perkembangan era digital ini ya Bapak. Oke, nah selain itu kan Indonesia nanti digadang akan mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045 ya Bapak ya. Tentunya banyak sekali persiapan untuk mencapai hal tersebut, seperti menyiapkan SDM yang unggul, karena kan nanti di tahun-tahun yang akan mendatang, terutama di tahun 45, kaum milenial yang sekarang mungkin masih anak muda ya Bapak. Dari Kementerian Kominfo sendiri, langkah apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan untuk mendukung Indonesia Emas di tahun 45 mendatang? Ya, 2045. Mendukung Indonesia Emas tahun 2045, saya banyak hal yang harus dilakukan ya.
yang tadi yang saya sampaikan dari awal sebagai fondasi dari ini semua adalah fondasi dari transformasi digital adalah infrastruktur digital. Jadi infrastruktur digital ini memang masih merupakan tantangan besar bagi kita. Kita ini bukan negara seperti Singapura yang kecil, tapi kita ini negara kepulauan ya, membutuhkan banyak ya pembangunan infrastruktur fisik. Misalnya pembangunan BTS. Saya sering memberikan contoh, mungkin di Singapura hanya butuh puluhan BTS. Di Indonesia ini ratusan ribu BTS dibutuhkan untuk mengcover ya masyarakat Indonesia yang tinggal di kepulauan ini. Itu yang satu ya. Jadi infrastruktur itu mutlak dilakukan. Kemudian yang kedua adalah yang kalau Mas lihat tadi masalah talenta digital, kita harus persiapkan itu. Kecakapan digital masyarakat harus ditingkatkan. Talenta digital masyarakat juga harus diciptakan, ditingkatkan. Tanpa itu kita akan sulit ya. Mencapai apa Indonesia emas itu. Kemudian tentu saja ada hal yang lain ya. Bicara ekonomi digital, bicara transformasi digital itu juga berbicara inovasi. Ini bukan tugas dan fungsi Kementerian Kominfo secara umum ya, tapi ini harus menjadi prioritas. Tanpa inovasi kita tidak akan bisa berkembang. Semua negara maju bisa tumbuh karena berkembang. Dan kemudian ada masalah regulasi ya. Regulasi juga harus disusun untuk melindungi, memberikan payung hukum kepada masyarakat yang menggunakan layanan ekonomi digital dan seterusnya. Betul sekali Bapak ya. Mungkin tadi itu persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini untuk mencapai transformasi digital atau nanti di baik itu Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbaik se-Asia Tenggara di 2025 nanti dan Indonesia emas pada 2045 mendatang ya Bapak. Nah, mungkin ada pesan untuk para milenial khususnya Bapak untuk nanti ke depan mendukung terciptanya atau terwujudnya Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang. Ini masih panjang ya, tapi 25 tahun itu nggak kerasa ya. Jadi saya mendorong anak muda generasi kita ke depan harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam menyongsong era digital ini. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah meningkatkan tadi keterampilan digital. Kecakapan digital mungkin sudah relatif baik gitu. Keterampilan digital harus ditingkatkan. Berbicara di dunia digital itu harus ada niat, upaya yang kuat untuk terus belajar ya, terus mengupdate diri. Ini adalah salah satu kunci saya kira peningkatan talenta digital. Kemudian mungkin yang lain-lain adalah pentingnya kita lebih peduli, lebih mau memanfaatkan ruang digital kita secara produktif ya. Ruang digital ini bisa digunakan untuk apa saja, leisure, untuk hal-hal yang negatif juga bisa. Maka marilah kita mendorong diri kita untuk memanfaatkan ruang digital ini secara produktif. Saya kira dua kunci itu yang harus dilakukan. Oke, terima kasih banyak Bapak untuk kita sudah membahas mengenai transformasi digital, ekonomi digital, dan bagaimana kita sebagai kaum milenial nantinya untuk mendukung transformasi digital saat ini. Sebagai generasi muda harus mempersiapkan diri dan merubah mindset kita supaya agar terus belajar dan terus ikut bertransformasi. Karena kalau bukan kita yang mendukung, siapa lagi? Pemerintah sudah menyiapkan segalanya, kita juga harus ikut dan mau belajar dan berinovasi serta bertransformasi. Oke, terima kasih, saya Danti Norani. Sampai jumpa.